Oke, kita mau mulai untuk mempelajari bagaimana cara membuat daftar isi ya. Sama ya, kita masih menggunakan Word. Maka kita buka dulu Word-nya. Blank dokumennya, klik. Oke, bagi kamu yang sudah pernah membuat daftar isi, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Oke, ini ya daftar isi. Biasanya di dalam daftar isi itu ada judul-judul. Kita kasih contoh aja, isinya adalah kata pengantar. Terus biasanya dia kasih titik-titik-titik ini ya. Sampai di ujungnya itu ada halaman 1 misal gitu. Lalu ada misalkan daftar gambar. Sama dia kasih titik-titik. Ya, ujungnya dia kasih 2 misalnya. Nah, kalau pembuatan daftar isi secara manual, biasanya kesusahannya atau kesulitannya itu terletak pada pembuatan titik-titik ini ya, titik-titik dan juga halaman ya. Lihat ya. Umumnya banyak kesulitan dalam membuat halaman yang lurus atau titik-titiknya yang seragam, ada di letaknya di mana gitu ya. Ini kalau secara manual gitu ya. Oke, kalau secara nanti ada cara ternyata menggunakan salah satu fitur dari aplikasi perkantoran yang dalam hal ini adalah Microsoft Word. Ada satu fitur, nanti kamu nggak perlu pusing lagi kira-kira titik-titiknya ini akan sama atau enggak letaknya, atau halamannya nanti akan lurus atau enggak gitu ya. Pasti lurus dia ya, kalau menggunakan fitur ini nanti akan pasti lurus dan juga titik-titiknya juga akan sama. Dia nggak mungkin lain-lain, nggak mungkin beda gitu ya, nggak mungkin belok-belok. Oke, satu hal lagi ya. Kalau kamu membuat daftar isi secara manual, misalkan kamu membuat daftar isi untuk buku gitu ya, maka kamu wajib dulu selesaikan bukunya. Habis itu baru kamu punya PR lagi tambahan, yaitu membuat si daftar isi ini tadi. Kenapa demikian? Karena dalam daftar isi ada yang namanya halaman. Bagaimana kamu tahu halaman berapa dari setiap judulmu kalau bukunya belum selesai gitu ya. Jadi kami wajib menyelesaikan dulu buku, tahu dulu semua halaman di setiap judul. Setelah itu baru ada PR tambahan, yaitu membuat daftar isi gitu ya. Tapi kalau kamu menggunakan fitur ini, maka kamu nggak perlu lagi yang namanya menyelesaikan dulu buku, nggak perlu. Kamu nggak perlu selesaikan dulu bukunya. Kamu cukup membuat aja, ya udah buat aja dulu bukunya. Sembari kamu membuat buku dan selesai nanti bukumu, maka daftar isimu juga akan selesai. Jadi kamu nggak punya PR tambahan untuk membuat daftar isi gitu ya. Oke, langsung aja kita mau pakai si fitur lanjutnya. Oke, ini ya. Misalkan di halaman pertama dalam bukumu nanti ada kata pengantar gitu ya. Ini kita buat dulu judulnya kata pengantar. Oke, kita hanya buat judul, tapi anggap saja kamu sudah menyelesaikan seluruh isi dari kata pengantarnya ya. Jadi kalau sudah selesai seperti itu, maka kamu cukup blok judulnya saja. Lalu di bagian menu home, ini menu home ya. Lihat di bagian sudut sini ada yang bacaannya heading 1. Kamu klik aja langsung. Tuh, nanti tulisannya akan berubah jadi seperti ini. Tuh ya. Ini tadi anggapannya adalah di halaman pertama kita mau taruh kata pengantar. Maka kamu enter terus ke bawah, kita mau ketemu di halaman kedua. Mau masuk judul selanjutnya gitu ya. Misalkan judul selanjutnya kita buat daftar gambar. Daftar gambar. Nah, seperti ini. Sama ya, seperti tadi ya. Walaupun yang kamu selesaikan cuma judulnya, anggap aja kamu sudah menyelesaikan isinya. Kalau sudah selesai seperti ini, lagi kamu blok. Sudah. Lalu kasih juga dia masih si heading 1 ya. Oke, enter terus ke bawah, kita mau ketemu halaman ketiga. Nah, ini halaman ketiga.
Anggaplah di halaman ketiga kita udah masuk isinya, yaitu isi buku kita judul bab ya. Kita mau masuk judul dari bab 1. Misalkan judul dari bab 1 adalah informatika. Oke, berarti bab 1 informatika adalah judul bab. Nah, untuk bagian judul bab kita masih kasih dia sama blok juga tadi ya. Blok kasih dia heading 1. Nah, untuk bab 1 informatika atau judul bab ini ternyata dia punya judul subbab. Judul subbabnya mau kita masukkan A. Ini kita misalkan aja pentingnya informatika. Oke, gini ya. Sama lagi kita blok. Nah, yang kita blok-blok ini dan kita kasih heading-heading nantinya akan tertera pada daftar isi ya. Jadi judul-judul yang penting yang mau kita letakkan di daftar isi, maka kita harus kasih dia heading berapa gitu ya. Nah, ini untuk judul subbab dari bab pertama kita tidak lagi kasih dia heading 1, tapi kita mau kasih heading 2. Ingat ya. Jadi di dalam bab 1 ini nanti akan ada isinya yaitu si A. Maka kalau bab 1-nya menggunakan heading 1, isinya nggak boleh lagi pakai heading 1, tapi pakailah heading 2 gitu ya. Nanti apa bedanya kita lihat di hasil. Oke. Nah, ini tadi bab 1 sebagai judul bab, A sebagai judul subbab. Oke, kita misalkan lagi di dalam judul subbab ini terdapat judul materi. Misal judul materinya adalah 1 informatika